Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naqrat Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala bi masyariqil ardi wa maghribiha wa bahriha wa jibaliha wa biyadiha khususan ila syai'il qadir min qadasallahu sirrahu ila syai'il bayatullah mujabi wa lahu jannatan syadili wa syai'in an-nawawi wa ila jami'i masyaikhina wa masyayikhina wa masyayikhina as-salih bahiyatil karim wa mahmudidah wa mahmud salim idris marzuki wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat khususan ila man hadara fi hadzal majlis wa ila man ahsana ilaina wa ila walidina wa usulina wa furina syamilan lahum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fi daril al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, para bapak ibu, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Yang Maha Maha Ghafur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan fadilah thalabul ilmi, yang mana salah satu fadilahnya setiap kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, mengangkat derajat, menghapus dosa, menambah pahala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan tersebut, dan mudah-mudahan sebab dari kita menghadiri majelis ilmu ini, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rahmat dukhulul jannah. Maksudnya rahmat itu bisa menjadi penyebab turunnya rahmat, yang mana rahmat itu hasil dari sebuah ridho. Ketika Allah ridho kepada kita, tentu akan mendapatkan rahmat. Makanya dalam sholat ketika kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Yang pertama kita minta ridho, kemudian surga. Kenapa? Karena ridho menghasilkan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan yang kita minta perlindungan itu dari sakhatika, bendunya Allah, ambakna Gusti, yang mana menyebabkan neraka. Maka niat yang pertama kali kita tuju dari setiap perbuatan ibadah kita adalah untuk menggapai ridho Allah, bukan untuk karena izin atau malu karena tetangga dan lain sebagainya. Dan itu yang paling pertama kenapa harus disinggung dari setiap perbuatan, karena tajdidun niat, memperbarui niat itu sangat diperlukan. Ada kalanya kita sudah terbiasa ibadah namun lupa dari niat awal kita beribadah, sehingga tidak bosan-bosan saya memperbarui niat dan niat. Bisa jadi ibu kesini karena biasa kalau di rumah daripada nonton film India semisal. Atau mungkin kan ibu-ibu kalau di rumah entah itu nanti lagi ngobrol lah, atau ngerompi, atau gosip dan lain sebagainya, kan daripada itu menikah dia amal gitu. Tapi niatnya kesini daripada, bukan karena mencari doa. Padahal dalam kitab ta'lim dijelaskan bahwa tujuan pertama kita mencari ilmu adalah nawaitu ta'luman linaili ridhollahi, untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam kajian kali ini saya akan sedikit mengulas
tentang permasalahan menopang kemaslahatan umat, karena bagaimanapun umat itu harus maslahat, dan apa saja yang membuat maslahat. Jadi keadaan manusia itu tidak lepas dari yang namanya maslahat dan mafsadat, baik dan buruk. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua berpasang-pasangan, matahari dan bulan, siang dan malam. Makanya bagi bapak-bapak mungkin yang belum berpasangan harusnya malu sedikit, karena sandal juga pasangan, masa kamu enggak kan gitu. Sendalnya berpasangan. Asal ulah teh kenca jeung kenca, katuh jeung katuh, engke kasupna teh golongan LGBT. Naon LGBT teh? Lebet ge bala-bala tahu. Akhirnya masuk ke kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu disiksa, diazab itu gara-gara kayak gitu. Sehingga karena banyak sekali hal-hal yang menyebabkan mafsadat di tengah-tengah masyarakat, baik dari golongan anak-anak kecil, remaja, pemuda, pemudi, bapak-bapak, orang tua, atau anak-anak umur 50 tahun ke atas, atau balita, bapak-bapak lihat wanita kan banyak. Sekarang kan banyak tuh, pengennya tuh lagi viral tuh, lihat kinders, apa namanya? Kinders, lupa lagi saya. Jadi di YouTube itu sekarang lagi viral, balita, pengajian untuk anak-anak dan balita. Tapi yang nonton bapak-bapak. Kenapa katanya nonton? Karena saya balita. Apa itu balita? Bapak-bapak lihat wanita. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena krisisnya moral. Di Indonesia itu terkenal dengan sopan santun, tapi dalam dunia maya Indonesia itu krisis dalam moral dan akhlak. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena penopang maslahatnya umat itu tidak ada. Lantas yang menjadi pertanyaan itu, apa saja penopang kemaslahatan umat? Akhirnya dijelaskan, salah satunya ada 2 hadis sebenarnya. Ada 1 hadis kemudian 1 Al-Quran. Al-Quraisy zaman Kanjeng Nabi itu dulu adalah kaum yang digdaya. Walaupun kenyataannya ada kaum Romawi, kemudian kaum Persia, bola batir Rum kan dijelaskan, itu bakal hancur. Kaum Quraisy itu dulu tanah yang gersang, tapi gara-gara berkahnya doa Nabi Adam, Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat, kan gitu. Walaupun kenyataannya di Quraisy itu gersang, kan di sini apa alhamdulillahnya tongkat, jadi tanaman itu banyak. Di sana nggak ada. Di sana itu susah mau nanam apa-apa. Kalau di sini kan segala ditancapkan jadi laras betul. Satu hukul anu terjadi nyata melak cangkeng terjadi. Eta hukul kan, tapi sakabehna jadi jeung duit jadi melak duit eta. Tapi melak duit mah bisa jadi pelakeun ka tetangga engke menang bunga, nah eta nu bahaya. Bang Emok kadang-kadang ya itu bahaya. Eta teh dosana bawarengan. Jadi jamaah itu ada jamaah ke surga, ada jamaah ke neraka. Hati-hati. Jadi jamaah itu luar biasa. Lamun dosa ge gede, lamun pahala ge gede. Dan penopang umat itu dijelaskan dalam surat Quraisy. Kenapa diberi contohnya kaum Quraisy? Karena kaum yang keturunan paling mulia atau qabilah paling mulia. Karena kenapa mulia? Disitulah diturunkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga turunlah surat Al-Quraisy, bi ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Di situ dijelaskan li ila fi Quraisy, karena kebiasaan kaum Quraisy. Ila fihim, yang tegas itu ditaukidkan. Ya karena kebiasaan mereka. Rihlatasyita, perjalanan mereka itu yang selalu berjalan menuju ke daerah Syam atau berdagang. Sita itu dalam keadaan ada namanya sita, ada namanya shaif. Suka kadang ketuker, musim panas, musim dingin itu yang mana? Kata guru saya, kalau ada sita berarti itu adem artinya, musim dingin. Wah shaif itu F belakangnya shaif, panas berarti. Jadi musim dingin, musim panas, orang-orang Quraisy itu sering melakukan perjalanan jarak jauh demi menempuh perjalanan itu untuk apa? Untuk mendapatkan rizki pundi-pundi rupiah. Banyak orang-orang Quraisy itu berangkat, salah satunya Kanjeng Nabi pun dulu pernah ke Jamanan waktu diajak sama pamannya berupa siapa namanya? Abu Thalib. Kemana? Ke Syam. Terus udah gitu jalan-jalan, alhamdulillah ini salah satu memuliakan ilmu ini Pak. Perlu dipuji, mudah-mudahan beliau ini mendapatkan syafaat ilmu, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kenapa saya katakan demikian? Karena kita terkadang tahu bahwa ulama itu mulia, betul nggak Bu? Innallaha yakrimul ulama wal ulama kuramau indallah. Ulama itu dimuliakan, betul? Bukan berarti saya ulama, bukan. Ulama itu umum maknanya. Walaupun cuma sebatas mengajarkan sholat itu ulama. Ulama. Tapi kalau ilmunya tinggi namanya al-allamah. Al-allamah. Beda. Jadi itu mah jalma alim. Jalma alim itu bukan hubungan wae, jalma nanti sedik-sedik alim. Gitunya. Ilmu sedikit, tahu tentang adzan, ulama. Kita muliakan. Jangan lihat usia mah jalmana tukang punta penta, ulah ningali kadinya. Tapi ningali ilmu anu aya euteup di anjeunna. Da Gusti moal pati-pati mere ilmu ka samarang jelema. Lamun Gusti misalkan ayeuna mere ilmu ka hiji jalma, berarti Gusti teh ngamuliakeun eta jalma. Gitu. Walaupun kemarin saya pernah utarakan bahwa al-alim habibullah. Alim habibullah. Orang yang berilmu itu kekasih Allah, walaupun fasikon, walaupun orang fasik. Orang fasik itu banyak dosa. Wal jahil aduwah. Orang bodoh itu musuhnya Allah, walaupun abidan, walaupun ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah tapi kok jadi musuh Allah? Karena ibadahnya bukan bernilai pahala tapi bernilai dosa. Matak sing hati. Saya kembali lagi. Li'ila fi Quraisy. Jadi intinya Allah memuliakan ulama, maka harusnya kita pun sama memuliakan ulama. Ulama itu mana? Jangan jauh-jauh tetangga kita mungkin yang mengajarkan anak kita, mungkin yang mengajarkan Iqra, Quran dan lain sebagainya, itu pun ulama. Kita hargai, biasakan menghargai ulama. Kalau kita tidak terbiasa, maka akan selamanya tidak terbiasa memuliakan ulama. Ada orang kadang-kadang memuliakan teh lain ku ilmuna, tapi ku pamorna kadang-kadangnya terus. Eta ku pamorna sanajan isina dongeng dan lain sebagainya. Balik lagi, karena kaum Quraisy itu adalah keturunan yang kabilah yang mulia. Karena adanya Kanjeng Nabi sehingga diberi contoh di ilafi Quraisy ilafi mirilatasyitai wasai. Mereka itu kaum Quraisy itu sering berjalan-jalan ke sana dan kemari, berlarian ke sana kemari dan tertawa itu teh sering. Mencari apa? Rizki. Pak, dan milani rizki teh Pak harus sanes mumbanting pulang-pulang dibanting-banting ngumpul, tapi nyawa kita taruhan Pak. Bapak ini angkatnya, apalagi kerja yang di kapal pesiar, apalagi yang mencari kepiting Alaska dan lain-lain, itu teh taruhana nyawa. Demi apa? Mencari rezeki. Jauh-jauh ngirim sayuran dari Garut ke Bandung, bisa jadi kan di tengah jalan kecelakaan. Semua itu resikonya gede Pak mencari rezeki teh. Tapi mereka luar biasa menerjang itu semua. Punten, bapaknya baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika sakit, beliau itu di Madinah itu dalam keadaan mencari rezeki. Jadi benar, mencari rezeki itu luar biasa. Sehingga disinggung oleh Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah rabb hadzal bait. Siapa itu rabb hadzal bait? Rabb itu pemilik. Pemilik hadza itu ini. Al bait itu maksudnya Baitullah. Maka sembahlah pemilik Baitullah ini. Sembah. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in. Kalau enggak pakai wasal. Yang mana rabb hadzal bait, pemilik Baitullah ini adalah alladzi at'amahum, yang memberi mereka makan, kaum Quraisy makan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi kaum Quraisy. Ada 3 serangkaiannya. Satu, falyabudu rabb hadzal bait, yaitu adalah sembahlah Tuhan. Satu menyembah. Kemudian yang kedua, yang mana Allah itu adalah alladzi at'amahum, memberikan makanan. Maksud makanan di sini itu bukan cuma makan, tapi lebih umum. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya umum, yaitu rizki. Yang pertama ibadah, yang kedua rizki. Wa amanahum min khauf, yang ketiga adalah rasa aman. Itu semua adalah hal-hal yang menopang kemaslahatan umat. Itu tujuan kita. Tujuan kita pertama adalah ibadah, yang kedua adalah rizki, yang ketiga adalah rasa aman. Itu. Jadi bagaimana kita menciptakan itu? 3 komponen, yang satu adalah apa tadi? Ibadah, kedua rizki, ketiga rasa aman. Dalam surat Al-Quraisy barusan itu menceritakan, cuman adatnya Al-Quran, kebiasaan Al-Quran, terkadang pemerintah itu tidak secara langsung tegas, tapi memberikan cerita.
dan cerita itu adalah perintah. Semisal alhamdulillah semisal itu abi mah mun ngaos sok dipasihan cai bodas misalnya. Asal teh teu aya. Itu teh maksudna teh merintah. Paham gak? Alhamdulillah abi mah mun ngaos di ditu teh sok aya jengkol misalkan di ibu sama teh. Bu ade sok aya jengkol di dieu mah teu eta teh sebenarnya mah merintah. Tapi da henteu maksud itu mah contoh mah. Teu kudu aya jengkol di dieu, kira kudu masih tukang jengkol. Jadi adatnya Al-Quran, kebiasaan Al-Quran itu adalah menceritakan yang maksudnya adalah perintah, dan itu lebih halus. Makanya afala ta'qilun, nah anjeun mikir atau henteu gitu unggul beda. Lamun mah mikir peka, lamun teu mikir pekok, beda nah gitu unggul, beda sahuruf. Maka bade ka golongan anu mana Pak? Bade golongan A atau golongan O? Da abi mah orang Sunda ku A we jadi peka. Da abi mah orang Jawa ku O we jadi pekok itu gitu we. Abi mah orang Jakarta jadi peke dah teh oge tengenahan. Nah memang perbedaan itu adalah rahmat juga nya. Orang Sunda jeung orang Jawa itu banyak tragedi-tragedinya. Kemarin itu seperti orang Jawa, orang Sunda sama orang Jakarta itu kadang-kadang gara-gara bahasa pas ya. Aya bangkong, eta bangkong, eta kodok. Cek orang Sunda mah, eta bangkong, cek orang Jakarta, eta kodok cenah. Cek orang Sunda teh mung teuing aing ngodokan kitu. Dan itu sering sekali miskomunikasi, makanya kita harus menguasai bahasa. Bahasa itu banyak, ada bahasa secara jelas, ada bahasa kinayah atau nama lain sindiran. Ada bahasa kinayah, ada bahasa sindiran. Alhamdulillah Mama Indah rajin ya malam Sabtu dongkap, malam Kamis dongkap. Mama Indah sekali alam dunia ini. Kehadiran Mama Indah itu begitu indah. Itu jadi perbedaan bahasa, dan begitu pula kita cacak-cacak bahasa Sunda dan Indonesia itu bisa jadi masalah memahaminya, apalagi Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu sastranya tingkat tinggi, Ibu. Sehingga kita itu kadang-kadang gak peka. Di Al-Quran diceritakan bahwa Allah lah yang memberikan ibadah ke Allah, Allah lah yang memberikan makan, dan Allah yang memberikan aman. Kan tadi gitu, makan dan aman. Kita kan cuma paham kalau misalkan tanpa tafsir mungkin, oh jadi itu nama Allah gitu. Kabeku Allah. Kita kan nggak sadar apa yang dimaksud daripada makna tersirat. Jadi makna itu ada dua, Pak. Kalau dalam ilmu mantik itu ada namanya dilalah lazim. Gini, ketika misalkan saya lagi di rumah kosong, kemudian ada suara au gitu. Kira-kira kita dapat ilmu apa? Dapat arti apa, makna apa? Satu, menunjukkan bahwa ada suara, betul gak Pak? Dan tidak mungkin ada suara kecuali ada orang, betul gak? Ada dua berarti ilmunya. Cuman kan kita menganggapnya cuma suara, gitu. Misalkan lamun ada lamun misalkan abi jalan-jalan ke hutan, terus ujug-ujug manggihan HP, kira-kira apa yang kita bisa ambil ilmunya? Ada orang di hutan ini, betul gak? Walaupun kita cuma lihat HP, dan itu namanya makna tersirat. Dan Al-Quran itu sejatinya yang luas itu bukan makna lafadznya, tapi makna tersiratnya. Makanya Al-Quran disebut fleksibel, mengikuti zaman, karena banyak multi tafsirnya. Sehingga kadang-kadang Al-Quran cuma segini, tapi tafsirnya sampai segini, beda-beda. Dan itu semua tafsir dipengaruhi oleh latar belakang. Cek tukang dokter mah tafsirnya tengke jadi tafsir kedokteran. Cek tukang sains ilmu IPA mungkin nanti diartikan itu teori tentang IPA di Al-Quran tafsirnya itu. Menurut tukang hutang-hutangan kita tentang hutang-hutangan. Anu sok hutang kita tafsir nanti kumaha cara hutang. Anu cek udud nama kita ditafsir nanti ku udud warkau. Jangan saja bina. Gitu. Dan itu bahasa yang sastra sangat tinggi, sehingga Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara surat Toha, karena beliau itu adalah juri syair. Akhirnya beliau itu masuk Islam gara-gara betapa indahnya bahasa ini dan sulit dimengerti bagi orang awam. Ibu-ibu mungkin sekarang cuma bacanya kan alif lam mim bari di tengah-tengah ngarenghap heula, maca nanti bari ngarenghap di tengah-tengah di mana we kaca kadut. Panjang pendek tadi perhatikan, nu penting mah carogena para raja. Kan gitu.
Sedangkan Al-Quran itu sastra sangat tinggi, sehingga perlu penopang ilmu. Kita kembali lagi, apa tadi penopang, tujuan kita menyembah, at'amahum rizki dan amanahum rasa aman. Disitulah peran antara siapa orang yang bisa mengajak menyembah kepada Allah dengan cara yang benar, yaitu adalah ulama. Yang paling penting itu adalah ulama. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak mungkin misalkan tukang ojek, ayo orang ibadah, kan nggak mungkin. Atau misalkan tukang angkot, ras terkuat di muka bumi kan tukang angkot, kecuali anu sok ngararaji. Kan BG tadi kacegat ku angkot hampir diserempet. Lamun mah tadi kaserempet sigana malah jadi malam Kamis teh. Kan terge eleh seret dulu sih kami itu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Tapi angkot Cicalengka, lamun angkot Paramon kan paling sabar angkot sedunia teh. Angkot jurusan Tanjung Sari. Aduh jeung lompatkeun menang lompat tuh yang apal. Kieu. Wih deh. Siapa yang bisa mengajak kita menyembah kepada Allah, pemilik Al-Baitullah, yaitu ulama. Makanya ketika ada ulama, kita harus memuliakan dan kita harus datangi. Pernah gak Pak datang Ustaz, misalkan ke Pak Ustaz Rojak yang sering saya akui beliau ini istiqomahnya dan rasa lembut hatinya itu nggak ada yang ngalahin. Abi kadang ya Allah, punten. Beliau ini datang ke rumah. Abi hoyong kalau gak kitab coba datang. Padahal mau dipikir mah anjeuna ngajar kita. Anjeuna ge abi pernah dengar juga. Tapi mudah-mudahan beliau bisa menjaga hati dan lain sebagainya. Tapi datang ke abi, coba bayangkan, Ibu. Dan dina ibadah mah abi eleh Bu, leres. Sok sahan kuat ayeuna mah halal qiyam jam malam Sabtu tiba da Isya sampai ke jam 12 sahan kuat di dia. Tah ya Pak, abi ge tur leklok padahal murah kene. Laras. Sok sahan kuat anu begitu cinta ka Kanjeng Nabi sampai ngorbankeun wengi. Ngadeg tah ya kan, murah. Berjanji saja kadang-kadang geus aratul bujur. Itu bukti. Makanya coba sholat orang bener tuh, datangan ulama teh. Ari nalika misalkan panyawat seetik, panyawat kesehatan teh kan mahalnya. Ibu bapak kan kerja sekarang teh, mungkinnya orang-orang banyak yang kerja. Tapi coba jaga kesehatan, jangan sampai diporsir tenaga kita untuk menghasilkan uang. Dari gering mah duitnya teu kapake Pak, jangan cager deui intina mah. Sok ayeuna mah punten gara-gara enggak jaga kesehatan kemarin ada yang sakit ginjal umur 50 lebihnya. Sakit ginjal cuci darah dua kali seminggu. Umur 60 stroke. Kadang-kadang masih muda umur 40 aratul jantung. Kan banyak sekarang penyakitnya. Umur 30 kadang-kadang sudah darah tinggi. Umur 20 udah darah tinggi. Kenapa? Karena tidak menjaga pola hidup. Makanya kesehatan yang paling utama, rezeki yang paling utama itu adalah sehat. Maka disitulah alladzi at'amahum min ju'. Allah memberi rezeki kan gitu. Cuman yang jadi pertanyaan itu gimana Allah memberi rezeki? Allah itu kebanyakan yang memberi rezeki itu adalah melalui perantara. Leres Pak. Data aya kecuali hiji rezeki anu langsung ti Gusti naon cik Pak. Hujan calangap gitu, rezeki ti Allah. Mana yang hujan calangap rezeki nu asli langsung ti Allah gitu. Jeung eta dijamin halalna. Sugan ibu misalkan calangap haram langsung eta rezeki haram teu aya. Tapi lama misalkan nasi itu bisa kemungkinan itu nah haram nah halal. Tapi lamun cai hujan eta tahakkuk hakul yakin halal. Mata lamun mah ibu hoyong ngalaman rezeki anu bener-bener halal keur hujan calangap. Dan rezeki kebanyakannya melalui naon perantara. Makanya di situ disebutkan walaupun alladzi at'amahum min ju'. Walaupun Allah yang memberikan rezeki tapi sejatinya yang menjalankan itu adalah manusia. Ayeuna kita kerja di pabrik, kerja di tetangga atau kerja di manapun kita kerja. Sejatinya kita mendapatkan rezeki itu untuk ujug-ujug di langit. Laras Pak. Tapi dari gaji. Kan jadi terima gaji. Hatur nuhun terima gaji. Dan itu semua melalui perantara. Makanya di situ sebenarnya kita dijelaskan lagi dalam sebuah hadis, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing saha jalma anu teu bisa syukur ka pada manusia,
maka teu disebut syukur ka pangeran, maka teu bisa syukur ka pangeran. Mata Bapak, Bu, lamun mah aya nu nyaah ka ibu, misalkan ngasih ke ibu teh, ibu teh harus bisa minimal nganuhunkeun, tahu rasa terima kasih, jangan sampai tidak tahu terima kasih. Gimana rasanya terima kasih itu? Ada kalanya dengan harta, ada kalanya dengan jasa, ada kalanya dengan ucapan. Lamun dipasih ku tetangga teh, ibu ieu aya sangu misalkan, sakedik lumayan. Tapi nya si sanguna ulah sangu beras, sangu misalkan paragi hayang pasti nya eta mah ngecek. Sangu misalkan ieu sae sangu. Tah anu ditampi anu nampi na kumaha? Hatur nuhun nya minimal urang kaciri ku batuk teh urang teh siga nu nampi pisan. Walaupun urang tersep-septing da seueur kieu sangu mah. Tapi setidaknya kita tembongkeun rasa syukur urang teh. Nganuhunkeun teh bener-bener kudu ditembongkeun. Dan ini kebanyakan jarang orang yang kayak gitu. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur ke sesama manusia itu dijamin tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sehingga rizki ini sejatinya kan yang namanya bahagia itu bukan bahagialah yang membuat kita bersyukur, Pak. Tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Seandainya setiap rezeki yang kita terima dari Allah itu kita syukuri, pasti kita akan selalu bahagia. Punten Pak, anu mahal teh naon nasi hidup teh? Da sebenarnya namanya banyak punten Pak. Yang membuat mahal itu adalah gaya hidup, dan biaya hidup mah murah. Dulu ketika saya masih kecil Pak, waktu masih SD, orang tua itu kebetulan lagi nggak punya apa-apa tanggal tua. Aduh, mau berangkat sekolah. Gimana atunya Cen? Makan apa? Abi tadanya dah horeang. Dulu masih kecil itu gak kepikiran dahar jeung jengkol tuh gak kepikiran. Nu keping mah tuang we. Kalau bisa nasi kebuli di Mama Indahnya, teu kepikiran kalau itu teh. Nu penting mah ilir sekolah boga jajan gitu. Waktu masih kecil. Akhirnya saya tuh nggak mikir gimana makan apa kali ini. Akhirnya gimana? Ya udah mah cukup nasi jeung uyah jeung minyak sakeudeuk gini. Nikmatna. Kealaman Pak, kealaman. Nya minyak sakediknya nikmat Pak. Lamun misalkan rada ngana sakedik teh gini, make tarasi sakedik nya digoreng heula. Mohon dicengekan, rasanya itu bikin lupa dunia. Dan itu cukup gak kira-kira untuk sampai bisa orang teh jag-jag hirup gitu? Cukup gak Pak? Cukup kan? Gak harus make daging, gak harus make sajian-sajian kan gak harus. Lamun dihitung ku urang zaman ayeuna harga sakitu sabaraha paling? Sabaraha paling? Meser biasa 1 liter 10.000 bisa tah jam 5-an mah lumayan nya. Berarti biaya hidup itu 1 kali makan bisa 2.000 Pak. Sebulan misalkan berarti 2 dikali 2 heula 4.000 nya nya jeung listrikna ket meureun 4.000 kali sebulan 120.000 meureun tinggal modal gas meureun jeung cai 200.000 Pak. Hidup teh ternyata murah. Tapi sok ayeuna sampai ke tadi siang itu saya dari Bandung ke sini mepet jalan macet Pak gara-gara naon? Turunkan berarti taikan upah minimum rakyat dan lain sebagainya kan rame Pak. Curang teh urang ge anu teu gawe gaji sakitu geuning hirup punten Bu sanes abi nyaritakeun. Dulu pertama kali saya ke ke Putrako, saya pengen dapat uang 1 juta Bu. Wah luar biasa susahnya. Alhamdulillah sekarang mah diberi mudah sama Allah. Tapi dulu waktu saya masih penghasilan 1 juta di bawah gitunya 1 bulan. Saya punya anak dan saya punya istri, hidup Bu dan punya utang. Hidup. Apakah ya Allah saya penghasilan sebulan pernah 800.000 saya harus jual ginjal? Ente. Jadi ternyata yang membuat bahagia itu bukan harta dan lain-lain, itu adalah sebuah perantara bahagia. Dan sebenarnya perantara yang paling nyata itu adalah syukur. Ketika kita bersyukur pasti bahagia. Dan bahagia itu bukan bahagia yang membuat kita syukur, tapi syukur yang membuat kita bahagia. Coba abi kealaman soal nyata. Nalika nya banyaklah lamun perang banyak. Semisal ada orang yang penghasilannya sebiasanya 20 juta 1 bulan. Kari-kari penghasilan teh 1 juta sebulan. Stres eta teh. Stres. Karena apa? Karena gaya hidup yang tidak terpenuhi. Karena sejatinya yang mahal itu adalah gaya hidup, yang murah itu biaya hidup. Makanya Pak, biaya hidup itu luar biasa Pak.
sok ayeuna cobiana gitu 200.000 hidup sebulan siga nama teu kuat. Tapi nyata kita oke nya. Nah, akhirnya ketika misalkan kita bisa melebihi biaya hidup umumnya batas minimal makan manusia gitunya, bersyukur ya Allah abi masih kena dipasihan tuang jeung tempe. Ya Allah abi masih dipasihan tuang jeung uyah gitu. Punten Pak. Waktu dulu saya di pesantren tahun 2018, ini adalah sebuah cerita yang mungkin menjadi motivasi. Karena ini dialami ku saya sendiri, Pak. Karena saya itu merokok dari umur 18 atau 19 saya ngerokok. Nya tenan naon nya datang nepi ka haram nya banyak ngarokok mah nya anu haram anu nyarekeun ngarokok, isi ulah ngarokok eta anu haram jadi hati urang teh. Terus dan ngarokok mah makruh. Sampai ketika di kobong teh kamar santrinya pilih anu terang. Ketika saya di kobong itu lagi ngerokok sama teman-teman ada 4 orang, biasanya 1 gelas berempat. Ada yang sakit di kobong sendiri. Cik atuh euy cik ketua kamar teh. Ulah ngarokok di jero kamar. Cik kitu. Babaturan celutuk. Bahasa teh maslahatul ammah muqaddamun ala maslahatil khassah. Dina kaidah fikih, kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Cik loba mana nu ngarokok jeung geuring. Loba nu ngarokok cenah. Mata kena geuring keluarnya. Astagfirullah cek abi tanya, sia teh lamun loba hidup fikih teh kitu, mata kudu dibarengan ku tasawuf. Karena fikih itu aturan, kalau tasawuf itu hati, nya. Mata lamun mah urang ngaji teh fikih we, hati teh teuas. Punten, keterangan dalam sebuah fikih, lamun urang salat ini mungkin jarang diketahui sama ibu-ibu bapak-bapak. Kita salat subuh ketinggalan gara-gara tidur malam. Jam 3 kita geus ngaronda ieu. Dalam fikih dalam kitab Kasifatu saja diterangkan udzur salat itu adalah 2, lupa dan tidur, ya kan? Tidur yang tidak disengaja itu adalah tidur sebelum masuk waktu salat. Bablasan nepi ka jam 8 teu dosa. Secara fikih tasawufna teu etis, Pak. Leres teu? Tasawufnya gak etis. Yang dosa itu gimana? Anu ngomongkeunana. Cetak euy, subuhna borang we tah atan ngomongkeunana dosa apa? Anu ninggalkeun salat mah da teu ninggalkeun ge di kodoan teu dosa, justru ngomongkeun anu dosa. Lamun mah nyaah ngomongkeunna secara halus gitunya. Jadi masalah waktu di pondok saya balik lagi, ini masalah rezeki itu banyaknya. Syukur dan rezeki itu adalah suatu hal yang ketika diceritakan itu teu beres-beres. Waktu itu saya tahun 2018 itu sudah tidak diberi bekal sama orang tua. Kebetulan saya itu dikasih donatur dari orang Banjaran namanya Pak Ustadz Ade. Jadi setiap bulan saya dikasih uang 300.000. Namun waktu itu berhenti, jadi tahun 2019 barulah saya selama setahun itu saya cuma dikasih sama ini. Pernah saya jualan pempeknya di daerah Panorama Lembang. Jualan pempek di budak-budak Satpol PP pernah. Dan itu semua saya lalui. Dan dari situlah timbul rasa syukur. Bahkan suatu ketika saya itu hayang ngerokok, adanya perokok itu kalau nggak ngerokok itu banyak. 1 hari saja biasa ngerokok kemudian dia tidak merokok, asa ngahem-hem karbit, Pak. Bener Pak Hasan, Pak Ustaz? Terus? Suatu ketika karena nggak punya uang, saya itu sama Ustadz Lukman. Ibu, Pak Bat tahu Ustadz Lukman yang di Sunan Ampel? Kebetulan saya sekarang udah di bawah, beliau masih di atas. Itu sama saya luar biasa dekatnya, sampai sekarang itu dekat banget. Jadi saya nyari uang 100.000 di pesantren. Mungkin bagi ibu 100.000 itu kecil ya. Dulu saya di pesantren 100.000 itu untuk biaya hidup 1 bulan. 100.000 iuran, beli kos namanya itunya. Jadi beli kartu, kartu itu 1 kali makan. Harganya 210.000. Kebetulan Ustaz Lukman masih dikirim, saya udah nggak dikirim. Cik abi teh, "Man, ayo orang tua. Ayo tuang naon? Ayo orang tuang ieu we, urang ngumpulkeun duit sabaraha 100.000 awal. Da atuh tuangna ge 210 sasasi, tuang 2 kali. Abi teu gaduh hartos deui 10.000. Bari abi teh nya dulu dapat uang segitu teh hasil mencetan, Bu. Pak. Terus kalau misalkan di Lirboy itu, kalau baca kitab sama orang lain itu dikasih rokok. Jadi saya jual rokoknya teh, Pak. Nah, jadi penghasilan saya itu dari menjual rokok. Terus ketika misalkan saya nggak punya uang, kitabnya dijual, harganya 350 waktu itu. Jadi saya sering jual beli kitab. Beli kitab bukan duit dibere ke orang tua santri, bukan duit jual dari payu deh gitu. Tapi semua itu
Ya Allah, saya ingat bahasa Imam Al-Ghazali, bahasanya al ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam tulisan. Jadi ya Allah, pernah saya lompat, ya Allah itu kitab teh menang hasil 3 tahun ngalongkat, tapi kudu dijual. Bahaya daripada tetamat di Lirboyo, jual. Dan saya ketika pengen makan, nggak punya uang, itu nunggu jam 9 sama jam 4 sore sama jam 9 malam. Setiap anak-anak santri mau keluar, teng gitu kan. Itu kalau lagi makan, kalau udah teng itu ya udah berhenti sekolah, kecuali orang-orang yang sekolahnya malam. Dan saya biasanya nunggu di situ. Nunggu ada yang sisa. Wah, luar biasa. Dikumpulin sama saya. Yang masih bagus-bagus, jadilah akhirnya nasi pilihan. Dipilih heula sisa anu layak pakai makan. Apakah saya malu? Banyak yang kayak gitu teh. Karena demi apa? Demi ilmu. Alam urang peurih bakal peurah saya ke alam. Hayang rokok yang di situ tanya Pak. Abi teh datang, saya kasih sisi jalan ke tangga kemana. Itu biasanya kalau anak-anak lagi teng gitu kan, itu rokoknya dibuang di mana wae. Ada yang masih setengahnya, ada yang udah habis, ada yang udah sedikit lagi. Itu dibuang sisi jalan. Wah, langsung di situ saya mencari nafkah. Langsungnya abi teh nyari rokok teh. Ketika menemukan rokok kretek itu seperti menemukan emas berlian. Kenapa? Karena bisa pungsek, dipuntung, dipusek. Puntung nanti dipesek, dikumpulkan dalam suatu wadah namanya kaleng surya gitu nya. Kumpulin gitu. Si ujung nanti anu bekas kaduluk nanti dipiceun heula, piceun. Indah. Jadi modal hidup cuma 100.000 di pesantren. Percaya. Udah gitu tehnya saya teh buka. Dikumpulin jadi satu, jadi kaleng. Geus itu teh Pak, abi teh gaduh artos 500 peserkeun pahpir, zaman kampung mah 300-an keneh. Jadi 1.003 peserkeun pahpir. Indah banget hidup teh. Apakah saya ya Allah saya geus teu betah hayang gawe? Henteu da karena apal ilmu teh mahal. Kajian teuing abdi hina karena santri itu hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Dan alhamdulillah saya ketika jualan sisi jalannya betapa hinanya. Geus ngangaman kabeh. Alhamdulillah ayeuna ngisi pangajian di Rancaekek, di Pasir Nanjung, di Cimanggung, di Rancaekek, di Nagreg, di Cicalengka, di mana-mana ngisi pengajian. Alhamdulillah sugan abdi gawe henteu, sugan jual ginjal henteu gitunya. Alhamdulillah. Ujug-ujug tamu enjing-enjing kenehnya abi teh ngaseukeun mawirid, assalamualaikum beres ngaji. Ujug-ujug aya tamu masihan, ieu abi teh hatur nuhun, aya nu masihan sarung jeung itu. Ti mana? Da baheula masukan aya nu masihan sarung, baheula mah sarung butut ge di paburu-buru atuh. Sarung ti pamarentah anu hargana teh 20 ribuan, paragi lap dipake baheula mah paburu-buru. Ayeuna mah dararatan sorangan. Terus deui Pak, Bu. Saparantosna kitu, ini kenikmatan indahnya di pesantren. Ketika saya sudah ngumpulin modal pahpir sama babaturan, hayu orang ngopi, cek babaturan kumaha, hayu sok abi modal bako, anjeun modal kopi gratis kan atuh kopina barang, hayu cenah ieu ngabako, cek babaturan teh, aduh ya Allah ieu bako meninggalna nya atuh da bako pilihan. Di mana cenah meserna? Ieu mah atuh hasil melak sorangan. Indah Pak. Dan semua itu mengajarkan kita arti rasa syukur. Kalau kita sudah bisa menerima keadaan, kita bisa akan bersyukur. Karena di Al-Quran dijelaskan, wa innahu agna wa aqna. Sesungguhnya Allah yang memberikan kaya dan memberikan kecukupan, tidak menjadikan miskin. Gitu. Apa itu miskin? Miskin itu tidak mampu yang mana nisbatnya di kurang serangan, serasa orang tidak mampu. Kalau kita walaupun keadaan bagaimanapun merasa cukup, itu tidak akan pernah merasa miskin. Tapi kenyataannya kita itu walaupun punya rumah, walaupun punya motor, kita merasa miskin. Apalagi ketika usum zakat, ya Pak, Ustaz Ujang leres. Usum zakat itu banyak yang daftar jadi miskin semua. Kenapa? Karena merasa. Jadi sesungguhnya miskin dan kaya itu hanya perasaan, ya Bu. Dan Allah itu menciptakan kaya dan cukup. Makanya kalau kita menikmati hidup, rizki yang ada, kita bahagia. Jangan lihat orang punya mobil, punya kendaraan mewah, baca koran di luar rumah, misalkannya di atap, bahagia. Nggak mesti. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu tuh bingungnya, maca koran panon mamaca, otaknya mikiran hutang. Bener Pak. Daerah Cicalengka itu ada, dia tuh konveksinya maju. Dan di tengah-tengah masyarakat itu karena status sosialnya sudah tinggi, jadi menjaga status sosialnya itu luar biasa. Sampai-sampai punya mobil dan lain sebagainya. Hidupnya itu dulu mewah, sekarang kan konveksi sudah agak turun ya Bu.
konveksi. Tapi hidupnya dipaksakan mewah. Ternyata kelihatan kita mewah ketika saya tahu diceritakan, wah, mobil masih utang cicilan. Rumah ternyata yang mewah itu juga minjem ke bank. Dulu dipinjemin sama bos kain itu, pinjemin, sekarang suruh bayarnya. Dan itu banyak Pak, ternyata yang kelihatan kita menurut kita mewah belum tentu bahagia seperti kita. Dahar sangu jeung teu. Komo Pak Ustaz Hasan luar biasa bahagianya. Datang tunjung rokok nanti velg non, Lois gini, wah bahagianya. Ini mah seperti pangabula ci Pak Ustaz Hasan. Can tentu batur kitu. Nya Pak Ustaz terus bahagianya Pak Ustaz, bahagia nepi ka tinggal lagi nya sanajan sepuh, awakna kan seger. Leres teu? Tah seger. Jadi intinya ibu bersyukur. Jadi ini yang paling utama. Apa yang kita miliki harus bersyukur. Kalau kita mengejar rezeki tidak akan ada habisnya. Kemarin mungkin pelajaran sama Ustaz Diana ya, itu kan al-hakumut takasur kan. Hatta zurtumul maqabir, itu menjelaskan al-hakumut takasur. Kumpulkan harta terus sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kau mendatangi kuburan, kan gak akan habisnya. Maka pupuk diri kita itu dengan rasa syukur. Agar apa? Kita hidup bahagia. Dan jangan lupa beribadah dan disertai dengan ilmu. Dan yang terakhir, wa amanahum min khauf. Artinya adalah tidak, Allah itu tidak langsung aman-aman begitu. Semua itu ada tugas-tugasnya. Aman orang tina gunung, aman tina longsor, ti saha? Ti malaikat anu diperintah ku Gusti nu ngajaga anak. Aman tina serangan-serangan ti saha? Karena negara kita aman. Walaupun tadi ada demonya gitu, walaupun tadi ada demo di Racekeknya, Bandung di Gunung Sate panjang, capek. Jawa Barat indahnya itu demo gitu. Jadi rasa aman itu adalah hal yang mahal. Siapa yang mewujudkan rasa aman itu di kehidupan kita sehari-hari? Pemerintah. Leres tak? Dan karena ulama hanya memberikan di suara saya keamanan aja. Jadi sebenarnya ulama itu hanya sebatas menyampaikan ilmu, sedangkan yang mengkondusifkan itu adalah pemerintah. Baik pemerintah dari jajaran tertinggi sampai terendah, RT, RW dan lain sebagainya. Jadi intinya, kesimpulannya pada kajian malam Kamis ini, kemaslahatan umat itu intinya kita bagaimana mewujudkan orang-orang menyembah Allah. Kedua, bagaimana kita caranya agar orang-orang ini tidak kelaparan sehingga fokus ibadah itu merasa tenang, dan bagaimana caranya kita aman untuk ibadah. Dari Palestina ada ibadah baris senam jantung Pak. Allahu Akbar teh senam jantung unggal poe. Ibu-ibu kan alhamdulillah Sabtu Minggu senam badan kan. Di sana jantung senam nanti Pak. Allahu Akbar deg-deg. Harus. Ibu-ibu kan di sini kalau ibu-ibu senamna paling 1, 2 bari jeung bapak-bapak ngalewati di sini. Indah kan gitu. Alhamdulillah berarti orang teh aman. Siapa peran yang membuat kita itu beribadah kepada Allah? Ulama. Siapa peran agar kita itu aman, rasa makan kita itu, kebutuhan kita terpenuhi? Agniya, orang kaya. Siapa yang membuat kita aman? Pemerintah atau sultan, gitunya. Jadi ada ulama, agniya dan sultan, pemerintah. Dan ini semua harus berkesinambungan. Sehingga ketika ini semua mempunyai ikatan yang kuat batiniahnya, apapun yang ada di masyarakat itu akan maslahat. Contoh yang kita harus bisa aplikasikan adalah dalam mendirikan masjid ini. Ulama geus ayanya seueur, aya Pak Ustad Asep, Pak Haji Dede nya, aya Pak Ustad Ojak dan lain sebagainya, kan banyak ulama. Siapa lagi? Agniya barengan. Atau datang pengaruh anu miskin atau mungkin merasa miskin, kalau punya uang walaupun sedikit, cik atau benghar itu atau sedekah itu nggak dijelaskan harus benghar, ente. Jadi sedekah itu tanfaul bala bagi siapa saja semampunya. Ittaqin misalnya ittaqun nar walau bisyikit tamroh, jagalah dirimu dari neraka walaupun sebiji kurma. Kan di situ dijelaskan sedekah itu nggak harus juta-juta, tapi sedikit saja itu bisa jadi sedekah. Tapi ada abi mah tegaduh hartos mah atuh minimal tanaga, abi ge tanaga mah atuh leuleus liat misalkan, atuh minimal doa,
Atuh da abdi mah doa gitu bisa, atuh minimal cariosan ieu digunakeun ka jalma nu beunghar. Yeuh atuh beunghar teh korek-korek teuing tah masjid teh. Kan urang teh sanajan teu boga duit minimal ngabodal lambe gitu kan. Akhirna anu diomongan gitu teh nya jalma beunghar itu orang kaya ada kalanya bisa beunang hate teh ku ajengan, aya kalana ku dulur. Tah anu boga dulur beunghar teh kaleketek tapi tong nepi ka kaleketek pae sedikit. Sedikit. Tah eta masjid. Jangan gak usah banyak-banyak, syukur-syukur kalau banyak. Punya sedikit kita sedekahkan. Diniatkan. Mudah-mudahan amal ibadah ini menjadi amal ibadah yang jariyah. Gitu. Terus satu lagi Pak, amal ibadah itu bisa rusak dengan apa? Sum'ah dan riya. Jangan sampai kita ingin didengar, jangan sampai kita ingin dilihat. Kalau kita sudah bisa menjaga, silahkan tampilkan nama kita. Misalkan sedekah 2 juta dari misalkan Stephen gitu. Terserah itu. Sedekah 3 juta dari misalkan Pak Ustadz Rojak, itu terserah. Kalau bisa menjaga hati. Tapi kalau tidak bisa menjaga hati, udah namakan Abdullah, hamba Allah, udah. Kalau bisa silahkan. Karena apa? Urang teh capek neangan duit 1 juta, 2 juta disodakohkeun kari-kari teu digajar kan lebar gitu. Laras teh. Mata hati jaga. Terus yang ketiga tadi itu adalah pemerintah. Pemerintah daerah setempat kalau bisa adanya kumpulan dan lain sebagainya. Bagaimana? Tapi saya dengar sudahnya udah ada canceling RT dan lain sebagainya. Itu semua untuk menopang ini agar segera jadi. Syukur-syukur sebelum puasa ini jadi apanya? Amin. Dan saya pun berharap demikian karena ini termasuknya adalah sentral. Bagaimanapun masjid sentral ini Pak. Jadi dan mudah-mudahan masjid ini harta kita menjadi harta yang bermanfaat. Dan aritos dikubur mah iku itu bisa dinambahan amal ibadah teh. Kecuali 3 perkara hanya salah satunya sedekah jariyah. Ulama itu sepakat bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Selain itu ada penilaian. Sedekah jariyah itu bukan hibah, bukan Pak. Sedekah jariyah itu bukan ngasih ke tetangga, bukan. Kalau itu hilaf. Tapi yang disepakati para ulama yang dinamakan sedekah jariyah itu cuma satu, yaitu adalah wakaf Pak. Jadi ya sedikit tapi berarti. Karena kalau sudah di alam kubur kita tidak bisa lagi beramal. Kecuali 3. Jadi lamun bapak, abi mah dangan sakur gedung semen, wakaf pun semen kan. Kalau misalkan sudah berkalang tanah, bapak ibu dapat pahala. Kalau nggak percaya, silahkan duluan. Nanti saya doakan sampai pahala teh. Bisa pun abi mah percaya tentang amal ibadah teh bisa nepi geus mau. Silahkan duluan. Saya nanti yang mimpin tahlil nggak usah ngasih apa-apa. Saya doakan supaya percaya. Ya, terus. Ya, tadi nggak bisa jadi saksi gua, jadi nanti bingung. Jadi gitunya Pak. Kesimpulan terakhir sebelum saya tutup bahwa antara ulama, agnia ulama itu buka ilmu, agnia itu orang punya harta, dan pemerintah itu harus sauyunan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Coba kita mungkin ini himbauan dari saya, karena kalau saya dulu bukan siapa-siapa, himbauan dari saya. Bagi jamaah di sini mungkin yang tidak punya uang, punya saudara yang kaya raya. Kemarin itu juga termasuknya saya luar biasa. Ada orang yang nyari tadi, Pak. Jadi intinya gitu Pak. Himbauan saya, punya saudara, punya anak, punya siapa, ajak saudara. Karena mereka itu kadang-kadang punya harta tapi nggak punya pikiran ke situ Pak. Benar. Makanya kita sebagai saudaranya, kalau kita sayang sama saudara, kita ajak saudara. Walaupun cuma 50.000, walaupun cuma semen 1 sak, Allah itu nggak memandang besar kecilnya, karena dijelaskan dalam hadis, ittaqunnar walau bisiki tamro, jauhi neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi misal sebiji kurma zaman ini mah sabiji permen berarti ibu meser ke warung dirinya teh mah siska nya. Bisa datang ke ujung ka dia, Pak sedekah permen. Leuheun tenan naon eta teh, cuma nanaonan gitu. Saking bagitunya benar-benar manfaat di dunia dunia wal akhirah. Tur biasa meresap ke dalam hati kesimpulan orang kudu loba syukur, orang tugasna masing-masing, ulama tugasna naon, jalur Tuhan tugasna naon, pemerintah tugasna naon, punya tugas masing-masing.
Dan yang paling terpenting semua, jadilah orang yang selalu bersyukur. Allahumma ja'alna ibadah syakura. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.